PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk dengan kode saham IPCC mencatat laba sebesar 113,85 miliar rupiah sepanjang semester 1 tahun 2025. Perseroan meraih kenaikan laba 41,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja gemilang IPCC ini diraih perseroan di tengah kondisi geopolitik global yang tidak menentu dan target penjualan kendaraan bermotor, khususnya roda 4, sedang menurun. IPCC mencatatkan pertumbuhan arus kargo konsolidasi sebesar 10,9% secara tahunan atau 52.562 unit hingga Juni 2025. Tumbuhnya arus kargo tersebut berbanding lurus dengan keberhasilan IPCC mencatatkan pertumbuhan pendapatan 15,35% atau sebesar 415,55 miliar. Pelayanan jasa terminal masih menjadi primadona sebagai pencetak pundi-pundi keuangan IPCC, utamanya pada branch Jakarta yang ditandai dengan meningkatnya jumlah kargo kendaraan listrik sejak awal bulan Januari 2025 dari berbagai brand. Hingga saat ini IPCC memiliki fondasi keuangan yang sangat kuat, ditandai dengan tidak memiliki pinjaman dalam bentuk obligasi, perbankan, atau instrumen keuangan lainnya, sehingga ruang pendanaan untuk melakukan ekspansi bisnis sangat terbuka. Lalu apa rahasia di balik cemerlangnya kinerja IPCC di semester 1 tahun ini? Untuk membahasnya sudah bergabung di studio CNBC Indonesia, Direktur Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk dengan kode saham IPCC Sugeng Mulyadi. Halo Pak Sugeng, apa kabar? Halo, baik Mbak Salnia. Terima kasih Bapak sudah bergabung di studio CNBC Indonesia. Oke. Baik, Pak Sugeng, ini kan kita melihat begitu ya, IPCC mencatatkan growth, lonjakan pendapatan yang sangat signifikan begitu ya untuk semester 1 tahun 2025, yakni sebesar 41,09%. Ini apa sih Pak kunci keberhasilan IPCC dalam menjaga tren pertumbuhan di tengah dinamika industri otomotif? Ya, pertama kita ada upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan melalui kolaborasi dengan automaker, kemudian dengan ekosistem. Juga ada inovasi maupun value creation yang di dalam terminal IPCC itu sendiri. Dan juga ada bisnis baru terkait dengan ekspansi di satelit gitu Mbak Salnia. Oke, baik. Dengan keberhasilan tadi begitu ya Pak, ini kami juga mencatat nih Pak bahwa volume kendaraan yang ditangani IPCC ini terus meningkat, termasuk kendaraan listrik. Nah, sejauh mana sih Pak potensi bisnis ini dapat mendorong bagi pertumbuhan IPCC ke depannya? Ya, kalau kita lihat dari tren global untuk zero net emission itu mendorong pemerintah mengambil kebijakan adanya insentif kepada electric vehicle, dan itu diterjemahkan dengan memberikan relaksasi import dari mobil-mobil China, sehingga sekarang kita lihat di industri otomotif di Indonesia untuk mobil listrik juga cukup tinggi. Nah, harapannya ke depan dari sisi Indonesia juga bisa memberikan kontribusi ekspor kendaraan listrik setelah manufacturing dari China bisa memproduksi mobilnya di Indonesia, kemudian itu bisa kita dorong untuk ekspor ke luar negeri juga gitu. Sehingga secara tidak langsung IPCC bagian daripada supply chain global bisa mendapatkan cuan yang lebih banyak lagi gitu Mbak Sania. Oke, baik. Tapi berarti memang mungkin potensi ke depan ini cukup besar begitu ya bagi mobil yang dirakit dalam negeri untuk diekspor ke luar negeri. Iya. Oke, sejauh ini sudah mungkin berapa pabrikan sih Pak mobil yang mungkin bekerja sama dengan IPCC ini pabrikannya? Jadi kalau terkait dengan mobil pabrikan itu kan kita bisa kelompokkan menjadi 4 besar ya. Yang pertama dari Jepang, kemudian dari Korea, dan dari Cina, dan sebagian dari Eropa gitu ya. Nah, sebelumnya memang kontribusi utama dari mobil Jepang itu hampir 90% sebelumnya. Nah, sekarang dengan bergeser ada mobil dari Korea yaitu Hyundai dan temannya, kemudian ada dari China. Nah, yang dari China ini kebanyakan dari mobil-mobil listrik. Dan juga ada satu lagi yang dari dari Vietnam, mobil VinFast gitu. Oke. Iya, jadi untuk kedepannya mungkin pilihan pelanggan itu ada beberapa mobil internal combustion engine, ada mobil yang mungkin terkait dengan EV atau hybrid dan turunannya. Kemudian ke depan mungkin Jepang juga melakukan terobosan inovasi dengan mobil hidrogen gitu. Oke, tapi sejauh ini memang kendaraan listrik mungkin yang akan menjadi potensi yang cukup besar di masa depan ya Pak ya, terutama bagi IPCC. Baik, kemudian dengan kondisi keuangan yang sehat dan juga posisi kas yang solid, IPCC kan kini membagikan dividen hingga 80% dari laba bersih. Apa filosofi perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara ekspansi dan juga reward kepada pemegang saham?
Iya, kami sadar bahwa value yang terpenting adalah bagaimana IPCC memberikan kontribusi kepada pemegang saham secara optimal. Namun juga kita harus menjaga sustainability keberlanjutan IPCC secara jangka panjang. Jadi kami sudah menghitung dari kemampuan cash flow IPCC sendiri sampai saat ini kami juga punya room yang besar untuk melakukan ekspansi dengan pendanaan karena IPCC sendiri sampai sekarang tidak mempunyai hutang ya dalam konteks hutang obligasi bank atau hutang yang berbunga begitu. Dan kas kami juga cukup kuat sehingga dengan dividen 80% itu bisa sustain dengan memberikan kontribusi optimal kepada pemegang saham dan juga kami juga bisa melakukan ekspansi di beberapa area begitu. Oke, baik. Sejauh ini inovasi seperti apa dan juga implementasi dari sistem Pitosi dan layanan digital ini kan juga memang telah mendukung begitu ya efisiensi operasional dari IPCC sendiri. Ini bagaimana Pak dampaknya terhadap margin dan juga kepuasan pelanggan terminal saat ini? Ya, kalau di sisi sistem dan operasi di dalam suatu proses bisnis kita harus pastikan bahwa semua prosesnya harus efisien. Nah, salah satunya kita lakukan adalah dengan digitalisasi dan otomasi dengan Pitosci. Pitosci itu pelindung terminal operating system car terminal begitu. Nah, di dalam prosesnya kita lakukan integrasi layanan mulai dengan automakernya, logistiknya, kemudian dengan customnya dan juga dengan shipping line. Sehingga seamless dari sisi prosesnya lebih efisien dan tracking, tracing masing-masing kargo itu bisa dilakukan oleh customer secara langsung. Sehingga informasi, data dan kebutuhan akan suatu proses yang lebih efisien itu bisa tercermin, bisa tercreate dengan pola yang baru ini gitu. Harapannya dengan sistem yang lebih efisien kita bisa kompetitif dengan global value chain yang terkait dengan kompetisi di Asia Tenggara maupun di regional dan di global gitu. Sehingga IPCC juga bisa mendorong ekspor kendaraan untuk luar negeri itu lebih efisien lagi dan bisa memberikan manfaat lebih besar lagi kepada eksportir kendaraan ke luar negeri begitu. Baik, ini menarik sekali ya sistem ini tadi telah mempermudah, mengefisiensikan begitu di terminal IPCC sendiri. Ini sistemnya seperti apa sih Pak? Mungkin bisa dielaborasi kepada kami. Pitosi ini apa? Ya, Pitosi ini merupakan suatu sistem operasi yang didesain khusus dari internal grupnya Pelindo. Kemudian kita lakukan kustomisasi sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Jadi integrasi layanan yang sifatnya lebih terintegrasi dengan ekosistemnya. Yang tadi disebutkan ada shipping, ada automaker, ada logistik dan juga dari perusahaan-perusahaan yang terkait lainnya sehingga semuanya bisa melakukan proses secara real time, tracking tracingnya lebih clear dan kita harapkan dengan adanya digitalisasi ini tidak banyak terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan dan endingnya bagaimana menciptakan kondisi logistik yang lebih efisien bisa berkompetisi dengan global begitu. Baik, wah ini canggih sekali ya Pak, begitu layanan terminal di Indonesia sudah menganut sistem yang sangat digital seperti ini. Ini kan juga terkait dengan cloud begitu ya, si Pitosi ini sendiri. Nah, selain daripada itu Pak, ini dengan penguatan layanan khususnya di terminal, satelit seperti mungkin Belawan, Makassar dan juga Pontianak, ini seperti apa strategi IPCC memperluas jaringan layanan pelabuhan kendaraan secara nasional? Iya, visi kami sebetulnya ingin menjadi pemimpin logistik kendaraan yang terintegrasi sehingga kita akan melakukan suatu integrasi layanan tidak hanya di Jakarta sebagai pusat otomotif pabrikan tapi juga di seluruh Indonesia. Makanya kami mencoba melakukan suatu mapping dengan membuka satelit baru atau cabang baru. Itu sudah ada yang tadi disebutkan di Belawan, di Pontianak, di Makassar, Balikpapan, dan di Banjarmasin. Harapannya nanti bisa keseluruhan di Indonesia. Dengan adanya semua terintegrasi, kita harapkan logistik cost semakin murah, semakin kompetitif, kemudian pengiriman kendaraan dalam konteks domestik itu bisa lebih efisien, lebih lancar, dan harapannya customer juga menikmati harga yang lebih murah lagi begitu. Baik, jadi intinya memang agar terintegrasi dan juga lebih murah, efisien dan konsumer pada akhirnya yang juga diuntungkan begitu ya dengan harga yang juga lebih baik.